Sukses itu bukan satu kebetulan. Pasti ada satu strategi, satu cara yang menyebabkan orang itu kok bisa sukses ya. Nah, kalau kita pengen banget sukses, maka harus ada tindakan. Tindakan apa sih? Action apa yang kita lakukan untuk sukses? Begitu juga dengan para karyawan. Dengan para karyawan yang ingin sukses, mau suksesnya itu seperti apa? Misalnya nih, wah, saya termasuk sukses kalau saya bisa mendapatkan income sekian sekian sekian, atau saya termasuk sukses kalau bisa dapat peningkatan karir dalam waktu sekian, dalam waktu singkat gitu. Nah, jadi kriteria suksesnya itu sendiri kita harus bisa definisikan dengan detail, secara jelas. Yang dimaksud sukses itu seperti apa ya, karena takarannya itu berbeda setiap orang. Nah, untuk sukses itu harus ada harga yang bersedia kita bayar. Dan biasanya kita harus bayarnya di mana? Bayarnya di muka, bayarnya di depan gitu. Jadi kita bayar harga untuk sukses itu duluan. Bayarnya dengan apa? Dengan tenaga, dengan pikiran, dengan biaya ya, atau dengan waktu yang kita punya. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah seberapa siap kita untuk membayar kesuksesan kita di muka? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar nih, bagaimana caranya kita bisa mencapai satu kesuksesan apapun yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Bagaimana strateginya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, pastikan teman-teman nonton IG Live ini sampai selesai. Kurang lebih 50 menit ya, kurang lebih 50 menit. Supaya teman-teman benar-benar mendapatkan manfaat yang maksimal. Bagaimana menyusun strategi untuk kita menjadi sukses. Khususnya kalau kita sebagai karyawan. Ya, nah kalau teman-teman nonton IG Live ini sampai selesai, ada bonus yang spesial saya akan berikan, yaitu saya akan berikan ebook eksklusif khusus buat teman-teman yang nontonnya sampai selesai. So, 50 menit ke depan teman-teman pastikan stay tune di sini. Siapkan pertanyaan ya, siapkan pertanyaan apapun yang ditanyakan. Topik kita hari ini adalah rahasia sukses karyawan jadi bos ya. Jadi kalau teman-teman sebagai karyawan mau sukses, bagaimana caranya, strateginya, udah merasa aduh stuck nih, udah bertahun-tahun jadi karyawan kok nggak sukses-sukses misalnya, atau nggak meningkat-ningkat karirnya, atau nggak naik-naik gajinya. Nah, silakan nanti ditanyakan, kita langsung tanyakan ke narasumbernya. Oke. Buat teman-teman yang baru pertama kali kenal saya, perkenalkan saya Christine Emalia. Saya adalah founder dari Karyawan Milioner. Saya menyediakan solusi khususnya bagi karyawan yang pengen banget mendapatkan percepatan income melalui bisnis internet. Jadi kalau misalnya teman-teman masih sebagai karyawan, mau mulai bisnis, tapi bingung nih startingnya dari mana, karena nggak punya pengalaman bisnis, modal terbatas, waktu terbatas, tapi pengen banget make money dari internet. Ya, atau teman-teman sudah punya bisnis sendiri, tapi sekarang eranya internet, mau datengin traffic lewat internet masih bingung caranya. Ya, masih sedikit banget traffic yang datang. Nah, gimana caranya meningkatkan omset dengan strategi internet? Nah, silakan mampir ke bio saya. Di bio saya itu banyak manfaat yang teman-teman bisa dapatkan. Contohnya ada webinar free, kemudian ada video tips, ada edukasi tutorial. Banyak yang teman-teman bisa dapatkan ya. Jadi jangan lupa mampir ke bio saya. Lalu subscribe dan follow ya, supaya mendapatkan tips-tips terbaru dari saya terkait dengan strategi internet marketing dan bisnis internet. Oke. Nah, kita akan segera bahas satu topik yang sangat-sangat menarik khususnya buat karyawan ya. Karena topik kita hari ini adalah rahasia sukses karyawan menjadi bos. Oke, nah saya undang seorang narasumber yang super aktif ya, teman-teman pasti bisa kenal beliau lah siapa. Karena apa? Setiap hari beliau ini tampil di IG Live ya. Jadi kebayang gak sih setiap hari loh absennya itu beliau di IG Live. Jadi kalau ada perlombaan kayaknya beliau nomor 1 nih juaranya ya. Super aktif banget, kita bisa belajar banyak dari beliau, dan beliau berbagi dengan tulus hal-hal apa aja, dan topik-topiknya selalu menarik ya, selalu lagi trending topik semua. Makanya kita sangat bersyukur hari ini kehadiran seorang yang sangat-sangat luar biasa yang siap untuk berbagi ya. Nah, beliau ini dikenal sebagai owner dari TX Travel. Namanya adalah Bapak Anton Teddy. Oke, nah sekarang beliau udah mampir ke sini. Sekarang kita undang ya. Teman-teman siap-siap.
siap-siap untuk mendengar Pak Anton Teddy. Oke. Halo Pak Anton. Halo, 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 halo. Oke. Yes. Apa kabar Pak Anton? Selalu baik, selalu baik. Selalu baik, mantap. Saya salut banget nih sama Pak Anton nih, tiap hari absennya selalu di IG Live ya Pak Anton ya. Nggak ada kerjaan. Luar biasa banget ya Pak Anton. Sehat ya Pak Anton ya? Tambah sehat justru. Tambah Jadi sehat. kalau ada orang yang tanya apa rahasia sehat sejak work from home, IG Live. Oh, oke. Waduh, dapat resep baru nih. Jadi nggak usah minum obat ya Pak? Nggak bisa minum obat. Oke, luar biasa banget. Oke, Pak Anton, kelihatannya koneksi kita kurang bagus nih Pak. Saya melihat gambarnya Pak Anton nggak bergerak nih. Jadi ada Oke, loading itu. oke. Sini, Pak. Bisa dengar suara saya? Suara jelas Pak, clear. Oke, kalau saya bisa ngelihat dua-duanya bagus. Tolong ibu post. Jadi tahu ngepost. Post gimana nih Pak caranya? Caranya adalah kalau handphone itu lagi ada gambarnya, kalau kita mau matiin gambarnya, kita pencet tombol di sebelah kanan, ya kan? Nah, Ya, diklik, selesai. klik, klik, Oke. klik, klik, dipencet, Oke. dihidupin lagi. Itu restart. Oh, di restart. Oke. Ya, itu dipencet lagi. Hmm. Nggak bisa Kalau ya, Pak Anton? bentar, bentar. Oke, Udah? teman-teman, sorry ya. Oke, Nah, udah oke, bisa nih oke. Pak, udah bisa. Oh, Ya. sorry gangguan bukan pada mata Anda, sorry ya. Nah, Pak Anton, topik kita hari ini sangat-sangat menarik nih. Rahasia sukses karyawan menjadi bos. Nah, saya jadi keinget nih Pak, keinget satu kisah nyata dari seorang pekerja janitor menjadi vice president. Namanya ini Richard Montanes. Nah, boleh nggak Pak di-sharingkan ke teman-teman yang ada di sini pelajaran berharga apa yang kita bisa dapat dari seorang Richard Montanes? Ya, itu legendaris sekali gitu ya. Itu satu contoh bahwa pada akhirnya bukan level siapa dia, tapi seberapa berguna dia kepada perusahaan itu. Jadi kalau ditanya kesempatan kita itu bekerja adalah punya satu momentum di mana kita bisa melakukan banyak eksperimen atas biaya dari bos. Itu sebenarnya yang mesti kita pahami. Jadi si janitor ini sebenarnya tukang bersih-bersih ya. Satu hari mesinnya ini mungkin kayak Cheetos ya. Ini itu makanannya tuh Cheetos gitu ya. Jadi satu hari dia mesinnya rusak, jadi dia harus ngebersihin gitu ya. Tapi pada saat itu dia melihat memang mesinnya rusak, membuat adonannya menjadi berbeda, tetapi dia melihat ini masih bisa dimakan. Lalu dia bawa pulang, lalu diolah di rumahnya gitu ya. Saya pikir dia pasti mempunyai hubungan dengan mungkin Mexican. Meksiko itu suka dengan pedas-pedas. Jadi di selatan di Amerika Serikat, di bagian selatan, itu makanannya tuh pedas-pedas karena terpengaruh oleh Meksiko. Nah, dia mencampur lalu ternyata enak gitu ya. Mencampur lalu ternyata enak. Nah, lalu orang ini memberikan kepada perusahaannya, ini enak loh coba. Dia bilang enak juga. Nah, begitu enak, lalu dia bilang, gimana nih kalau kita coba gitu ya. Begitu dicoba ternyata meledak gitu ya, meledak. Ini menjadi satu bisnis yang dalam tanda petik perusahaan waktu itu mungkin lagi turun dikit, begitu ada ini, meledak, jadi ada energi baru. Nah, udah sampai situ perusahaan mulai berpikir, kalau gitu kamu jangan jadi janitor lagi, jangan jadi tukang pembersih WC lagi, pembersih lantai, tukang bersih-bersih gitu. Udah kamu jadi pegawai aja tetap.
diangkat sebagai pemegang saham untuk untuk membeli sebenarnya daripada resepnya. Padahal resepnya itu kan resepnya yang dalam tanda petik resepnya bukan scientific resipi gitu ya, apa nuklir teknik atau apa, nggak ada, itu rumahan aja, iseng. Tetapi begitu dia masuk, lalu ya ceritanya adalah memang ternyata dia punya banyak cerita yang saya sebenarnya terinspirasi dari dia, bahwa sebenarnya dia sebagai seorang pegawai yang dalam tanda petik adalah bagian tukang bersih-bersih. Janitor itu adalah WC, bersih-bersih lantai, bersih tempat yang kotor gitu ya. Tapi dia rupanya mempunyai satu pemikiran yang pinter dan dia mengamati. Sehingga pada waktu dia diberikan kesempatan untuk masuk, lalu dia mulai melakukan, kenapa nggak begini, kenapa nggak begini. Nah, makanya akhirnya kan dia sampai to the top gitu ya. Nah, ini cerita yang saya mau bagikan bagaimana kisah nyata saya. Saya pada waktu tahun 81 saya bekerja, saya dalam pikiran saya udah jelas saya tidak akan bekerja untuk selamanya. Tetapi bagaimana memanfaatkan selama saya bekerja untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Seringkali teman-teman kita itu kalau kerja suka ngomong begini, saya itu sekarang masih kerja, Bu. Jadi ya Ibu tahulah, jam 8 saya datang, memang masuknya jam 8, saya datang jam 8. Pulang jam 4, ya saya pulang jam 4. Nggak perlu saya ngelembur. Buat apa? Pekerjaan hari ini nggak selesai, besok ditambah. Besok diselesaikan gitu ya. Ini adalah mental yang nggak akan pernah menjadi sukses. Kenapa? Karena menjadi sukses, karena apa? Karena ya dia mentalnya seperti begitu. Nanti kalau punya sendiri, baru menurut saya ini kesalahan paling besar. Kalau punya sendiri, baru coba-coba, apa yang terjadi, Bu? Kalau rugi, siapa yang nanggung? Sendiri. Ya. Oke, karena dia nggak mengeluarkan usaha dengan sungguh-sungguh dan nggak ada rasa kepemilikan atau ownership ya, Pak Antonnya. Betul. Jadi sebenarnya seringkali orang berkata, menurut saya ini yang menjadikan salah terima. Orang seringkali mengatakan, saya nggak merasa ada ownership gitu ya. Menurut saya ini salah. Untuk menjadi karyawan sukses tidak ada hubungan dengan ownership. Tidak perlu kita menjadi owner dulu, baru kita berkarya. No. Saya melihat staff-staff yang sukses, malahan banyak staff sukses tidak perlu jadi bos, tidak perlu jadi entrepreneur, tidak perlu punya company sendiri. Bisa sukses. Kenapa? Karena dia punya ownership-nya yang besar. Dan dia bukan owner gitu ya, tapi dia punya ownership-nya. Nah, seringkali ownership ini dalam konteks yang salah. Kalau saya bukan owner, ngapain saya kerja capek-capek? Nanti aja kalau saya sudah owner, baru kerja capek. Salah. Ini salah. Oke, jadi rasa ownership yang benar itu seperti apa, Pak Antoni? Satu, seorang karyawan harus punya target. Contoh, saya mau jadi apa? Saya kan pasti, saya mau, kalau saya nanti menikah, saya mau punya rumah, saya mau punya mobil, nanti kalau punya anak, saya mobilnya mau ganti lebih gede lagi, sekarang naik motor, dan lain sebagainya. Itu kan target kita untuk ke sana. Nah, target kita kalau ke sana, lalu selama kita kerja, kita tidak melakukan nabung untuk ke sana, nggak bisa. Jadi yang perlu dilakukan selama kerja itu adalah, apa yang kita bisa kerjakan sekarang, kerjakan sekarang, jangan tunda besok. Itu satu. Kedua, masih ingat yang saya bilang jadi tong sampah? Yes. Orang yang nggak mau kerjain, kita lakukan. Yes, itu. Dan kalau sudah seperti begitu, saya masih ingat ya, waktu itu saya kerja di travel agent di Viator. Saya kerja tahun 81, tahun 82 itu orang yang mau pergi ke Amerika, saya ngecek filingnya segala macam, saya ngecek. Padahal saya belum pernah ke Amerika. Saya belum pernah ke Amerika. Tapi saya punya orang itu begitu confidence.
Anton cek dulu. Kenapa? Dia teliti. Nah, dia teliti. Satu. Kedua, saya itu bagian Asia. Saya bagian Asia. Bagian Amerika itu orang lain punya. Oh, Tapi mereka bilang, lu cek dulu sama Anton. Jadi semua itu merasa kalau udah Anton ngecek, itu safe. Tingkatnya seperti begitu. Nah, itu kenapa saya bisa menciptakan begitu? Berarti kan ada sesuatu. yes. Over the time, pelan-pelan saya membangun satu credibility, satu confidence level kepada teman-teman bahwa saya bisa kerja dengan baik, saya belum pernah ke Amerika, tapi saya bisa melakukan semua checking dan lain sebagainya melebihi daripada orang-orang yang udah ke Amerika. Itu kan aneh gitu ya. Yes. Yang pekerjaannya itu adalah orang yang biasa bolak-balik ke Amerika. Mereka bilang, coba Anton cek dulu, lihat siapa tahu ada yang kelewat. Nah, ini. Kedua adalah karena semua pekerjaan kebanyakan adalah saya mau ambil, mereka itu merasa gua nggak mau kerjain, kasih Anton aja. Sampah dia sama tong sampah gitu ya. Nah, dia lupa dari 10 yang dia buang, mungkin 5 adalah tidak ada gunanya. 5 memang sampah. Tapi berarti ada 5 yang bukan sampah. Bagaimana kalau jadi 7? Bagaimana kalau jadi 10-10-nya bukan sampah? Nah, ini menjadikan value yang buat saya. Sehingga pada waktu 3 tahun, saya sudah menjadi supervisor. Saya punya tim sendiri, saya diangkat karena bukan nggak ada pilihan. Bukan karena saya paling muda, saya sekolah cuma SMA, mereka sekolah itu S1 kebanyakan, banyak yang S2 dan di luar negeri. Jadi dari sisi edukasi mereka lebih tinggi. Tetapi bos melihat saya sebagai apa? Bos melihat bahwa ini bisa diandalkan. Masih muda, mau kerja, dan bisa diandalkan. Dan nggak hitungan gitu ya. Nah, itu yang membuat saya sebenarnya mendapatkan satu posisi. Jadi, satu, ini rahasia sukses. Satu, jadilah tong sampah. Gitu. Kenapa? Ambil ilmunya. Jangan nggak hitung-hitungan, jangan. Itu satu. Kedua, jadilah bos. Punya ownership itu harus ditunjukkan pada waktu kita lagi kerja. Jangan nanti kalau udah punya sendiri baru ownership-nya ada. Jangan. Ini 2. Ketiga, praktekin segala macam yang kita mau eksperimen. Iya kan? Eksperimen. Di mata bos, apa yang terjadi dengan segala macam eksperimen yang saya lakukan? Anton kreatif loh. Udah kerjanya nggak hitungan, segala macam mau dikerjain, masih banyak akalnya. Mau bikin begini, mau bikin begitu. Betul kan? Gak mungkin bos katakan, Anton gak ada kerjaan. Apa yang gak ada kerjaan? Gitu kan? Padahal saya sedang eksperimen segala macam. Dan kalau saya gagal bagaimana? Bos akan bilang apa? Kira-kira, Bu? Paling nggak dia sudah memberikan yang terbaik. Dia Dibanding akan yang bilang, iya, yang saya paling ingat adalah nggak apa-apalah, Anton memang kurang pengalaman. Nah, karena saya dianggapnya masih anak kecil kan, masih anak SMA. Mereka semua adalah universitas, sekolah di luar negeri, lebih keren, lebih jago. Tapi dia melihat bahwa akhirnya sadar, apa yang saya lakukan adalah bukan cuma untuk buat company saja, tapi juga untuk grooming saya punya confidence level kemana-mana. Misalnya contoh ya, hari Minggu mana mau ada orang yang kerja, nggak mau, namanya hari Minggu kan, nggak mau kerja. Saya mau kerja, kenapa? Buat saya pengalaman. Makanya kenapa hari Minggu saya kerja? Karena saya kerjanya adalah satu, sebenarnya alasannya adalah dapat duit ekstra. Kedua, saya bisa melatih bahasa Inggris saya karena hari Minggu itu orang nggak mau kerja itu adalah untuk jemputan orang asing biasanya datang. Nah, saya jemput, transfer in, transfer out, seperti kayak begitu. Nah, ini melatih. Saya harus banyak mengorbankan, misalnya
waktu saya kerja hampir saya tidak pacaran. Waktu SMA saya tidak pacaran ya. Waktu saya kerja di awal-awal saya nggak pacaran. Sekali saya pacaran, 1 tahun kemudian saya married. Ya udah, Oh. jadi memang fokus sekali. Saya nyari yang bener-bener pas gitu ya, ketemu, udah. Mau kawin nggak? Udah langsung tembak aja gitu ya, bukan mau pacaran lagi udah. Langsung to the point aja ya Pak Anton ya. Karena saya kerja, saya senang kerja, saya kerja keras. Makanya kalau ditanya sekarang IG Live ini yang ke-363 ya, minggu ke-11 Wow. rata-rata 5656 ini adalah hari ini yang ketiga, masih ada 3 lagi. Oke, berarti 363 itu kan kalau 1 tahun 365 hari, Pak. Berarti sudah 1 tahun ini ya IG Live tiap hari. Tiap hari. Kan satu hari bisa 5-6 kali, iya. Wow. Tapi Luar seneng Bu, yang paling penting tuh happy ya. Ada beberapa yang kadang-kadang saya orang melihatnya itu kayak tadi gitu ya. Saya senang sekali berbicara dengan chef, ahli masak gitu ya, ahli masak. Saya kenal baik dengan kakaknya ya, karena saya kenal baik dengan istrinya. Ya, saya waktu ke Makassar, saya cari dia, kita udah berteman lah dari WA Group gitu ya. Dan Iya. pada waktu tadi ngobrol, saya kaget dengan dia punya komentar. Dia bilang, dia kan chef ya, chef tukang masak. Yes. Saya banyak belajar dari Pak Anton tentang makanan-makanan Nusantara. Pak Anton memang jagonya, masternya travel gitu ya. Karena saya pick up cerita-cerita makanan juga kan sepanjang jalan gitu ya. Nah, ini yang kenapa saya suka seperti begitu. Jadi kalau ada makanan, saya sering ngobrol. Ini makanan tuh apa sih? Jadi pada waktu ketemu dengan tukang makanan, saya bisa cerita tentang makanan. Kenapa nasi ada di Indonesia? Dari barat sampai ke Sulawesi. Setelah itu ke timur lagi tidak ada orang makan nasi. Bukan sekarang ya, dulu ya. Makanan dulu daerahnya itu dari Nusa Tenggara Barat pun bukan nasi. Dan pada waktu dari sampai Sulawesi ke timur pun itu tidak ada nasi gitu. Kenapa? Teknologinya belum ada waktu itu. Yang ada cuma sampai Sumatera, sampai ke Pulau Jawa, Sulawesi, anginnya balik lagi. Cheng Ho yang bawa. Cheng Ho naik kapal. Ya, pakai kapal angin gitu kan. Jadi angin utara ke selatan dia turun, setengah tahun dia balik lagi. Kalau nggak balik dia nggak bisa, angin yang ngedesek ke sana kok. Gitu. Kapal layar ya soalnya ya. Ya, betul. Nah, dan seneng nanti ketemu dengan orang properti, ngomongnya properti, dia kadang-kadang bingung. Pak Anton sebenarnya bisnisnya selain travel apa sih? Oh, saya bilang enggak, cuma travel doang. Saya cuma seneng pick up ya. Jadi itu yang bikin Pak Anton luar biasa banyak pengalamannya ya, sehingga orang dari bidang apa aja masuk gitu, kita bisa ini bertukar informasi ya Pak Anton ya. Iya, seneng. Balik lagi ke topik pertanyaan Bu, balik lagi ke topik. Ya, oke. Nah ini sudah mulai ada yang tanya nih Pak Anton, kita boleh sambil jawab, boleh ya? Iya. Nah dari Denny, bagaimana menemukan timing yang tepat untuk melompat dari karyawan menjadi wirausaha? Oke, sebenarnya kalau tanya timing itu tidak ada timing. Yang ada adalah keberanian. Kita berani apa tidak? Jadi salah satu untuk bikin momentum itu adalah keberanian kita. Dan bagaimana membangun keberanian, ya kita harus banyak tadi. Bayangkan ya, saya kerja 6 tahun di satu perusahaan, lalu di situ saya mentok sebagai supervisor, lalu saya pindah langsung megang satu perusahaan yang baru di take over. Wow. Jadi saya sebagai manajer di sana, bagian tour. Lalu dalam perjalanan setengah, mungkin 3 bulan, mereka tanya, Ton, keberatan nggak kalau double job? Kita nggak ada bagian marketing. Saya lihat kamu juga menguasai marketing.
Saya bilang, oke. Jadi saya marketing dan bagian tour, manager. Lalu setelah itu saya dibajak, pindah. Kalau yang pertama saya pindah karena saya udah mentok. Kalau yang kedua saya dibajak. Saya dibajak ya saya pindah. Saya pindah ke perusahaan yang lain dan oke nggak? Ini muter juga, Bu? Enggak, Oke nggak? oke. Nggak. Ini Oke oke. ya. Oke. Pak, Nah lancar, lalu lancar. lalu saya pindah dan saya itu confidence-nya kan makin naik lagi, makin naik lagi. Begitu saya pindah, saya pindahnya adalah ke memegang satu cabang. Jadi kalau biar tadi adalah di kantor pusat menjadi satu kepala bagian, lalu saya menjadi megang di cabang. Setelah cabang saya dibajak lagi. Ini terakhir-terakhir cuma dibajak aja. Dulu itu ketika dibajak itu bukan karena cuma salary, tapi saya juga mau nego. Nego untuk apa? Untuk mendapatkan posisi dan pengalaman. Sehingga setelah saya bisa keliling kemana-mana, baru setelah itu saya buka sendiri. Nah, kalau ditanya timingnya tepat nggak? Sebenarnya timingnya adalah karena saya udah confident saja. Udah pede gitu. Ah, udah bisa, ayo udah buka sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau nanya timingnya kapan, pede nggak bukanya? Kalau buka sendiri udah bisa belum? Kalau belum, ya udah kerja dulu dan manfaatkan. Kerja di perusahaan, kerja seperti melebihi yang punya. Jadi kalau ditanya apa rahasia sukses? Suksesnya adalah kerja melebihi daripada owner. Jadi jangan pernah bilang ownership. Nggak ada ownership-nya gitu. Jangan. Melebihi owner kita. Latihan di situ. Kalau salah, duit owner yang rugi. Oke, luar biasa banget. Jadi kerja melebihi owner ya, Pak? Oke, Kapan lagi kita bisa kerja lalu dibayarin sama owner gitu ya. Dan di mata owner ini kreatif banget. Gila si Anton. Ini idenya ada, ini itu gitu ya. Padahal kita nyoba kiri, nyoba kanan gitu ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau tanya, silakan ya. Topik kita sangat menarik hari ini, rahasia sukses karyawan menjadi bos ya. Ini langsung kita lagi ngobrol, bincang-bincang langsung dengan Pak Anton Teddy ya. Beliau ini banyak banget pengalamannya, jadi jangan sampai disia-siakan nih waktunya ya. Oke, langsung bertanya. Oke, terima kasih jawabannya Pak Anton. Sangat menginspirasi. Oke, nah Anton, sambil nunggu teman-teman. Nah, kita mau tanya lagi nih Pak. Sebenarnya faktor-faktor apa sih yang menghambat karyawan untuk sukses? Kan semua orang pasti mau sukses kan. Cuman ada faktor-faktor yang menghambat dia sehingga udah kerja bertahun-tahun, gajinya nggak naik-naik, karirnya gitu-gitu aja. Sebenarnya faktor apa menurut Pak Anton penyebabnya? Di Indonesia ini saya melihat faktor yang paling besar adalah faktor tenggang rasa. Contoh ya, saya nggak enak nih sama ibu karena ibu baik kepada saya, ibu lebih tua dari saya. Jadi saya ya udahlah, ibu bilang apa saya nurut aja. Saya nggak berusaha untuk melewati ibu. Menurut saya itu salah. Kenapa harus tenggang rasa? Nggak ada urusan kok. Saya sama ibu ketemu di tempat kerja aja, nggak ada hubungan yang lain-lain gitu ya. Itu satu. Jadi perasaan itu yang sebenarnya menghambat. Kedua, tadi yang salah pikiran tadi. Saya bukan pemilik, Pak Anton. Kenapa saya harus kerja melebihi daripada pemilik? Nah, ini paradigma yang salah. Lakukan justru karena kamu bukan pemilik, training dulu jadi pemilik. Kalau training jadi pemilik udah mantep baru gitu ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah ukur kekuatan kita. Orang seringkali berbicara begini, Pak Anton, saya kurang modal. Percaya nggak kalau saya mengatakan semua uang saya pada waktu saya mulai berusaha sendiri, itu uang itu saya kasih ke istri saya sebagai, saya bilang, saya punya anak 3, istri saya ketakutan, bagaimana dengan anak 3 gitu ya. Saya bilang, nih pegang duitnya, kalau ada apa-apa pakai ini. Tapi usaha yang saya lakukan itu walaupun istri saya yang bantuin saya, staff nomor 1 istri saya, ya, staff nomor 2 adik saya gitu ya. Kenapa saya punya
staff nomor 1, istri nomor 2, adik, karena kalau nggak bisa bayar gaji, saya bisa ngutang gitu ya. Nah ini filosofi, karena saya mau secure. Mesin fax nggak punya, mesin fax dikasih pinjem, mobil papa kasih minjem, karena mobil nggak punya, mobil selalu dikasih oleh perusahaan. Lalu apa namanya, kantor ya 3 bulan kemudian setelah di rumah, ya artinya kerja di rumah aja gitu ya, ada punya mesin fax yang dikasih pinjem. Lalu ada temen dari Sukabumi dibilang, sekarang kantornya di mana? Oh saya udah sendirian, masih di rumah belum ini. Ada kantor saya kosong, kamu pakai aja deh. Nggak, takut nggak bisa bayar, nggak apa-apa, lu punya duit lu bayar, nggak punya duit ngutang gitu ya. Wah udah, saya bilang ya udah, saya dari situ udah langsung aja pindah ke sana 3x3, bayangkan ya 3x3, very happy, dan dari situ sebenarnya karena saya udah menguasai, jadi semua masalah-masalah yang ada itu ya saya hadapinya dengan baik gitu ya. Dan itu memperlihatkan, ibarat atlet latihan terus, pada waktu ada pertandingan kan udah biasa, udah jago, latihannya udah banyak. Iya, tidak ada atlet yang bilang saya ini bukan juara, nanti kalau saya udah juara baru saya latihannya akan mati-matian. Nggak ada. Nggak ada. Oke, justru kita sebelum jadi juara, kita harus berlatih supaya kita siap jadi juara ya, Pak Anton ya. Yes. Itu. Dan pengalaman saya ya kalau dilihat, waktu itu saya kerja di satu perusahaan yang perusahaan ini adalah tempat lahirnya banyak pebisnis. Kalau ditanya posisi saya dengan dia sama. Pada waktu dulu posisi saya supervisor, dia ada yang supervisor, ada yang manajer. Sekarang dia punya perusahaan sama. Tapi persoalannya adalah apakah dia bisa di level saya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena setiap latihan, setiap latihan, setiap kita training ibaratnya gitu ya, trainingnya kan beda. Kalau trainingnya beda ya hasilnya beda. Itu aja. Makanya kalau selama kerja jangan takut. Jangan takut kerja keras, capek, melebihi daripada job desk-nya. Saya paling sebel kalau ada yang tanya, Pak, nanti saya job desk-nya apa? Saya punya personal assistant selama dari tahun 91 sampai hari ini, saya cuma punya 2 personal assistant. Cuma 2. Selebihnya saya nggak punya. Nggak punya kenapa? Karena saya tidak menemukan orang yang bisa saya angkat menjadi personal assistant saya. Personal assistant saya ya sukses. Mereka memang out of the box, bisa memberikan saya support gitu ya. Ibaratnya itu saya body language aja, saya gerak sedikit aja mereka udah tahu saya maksudnya apa gitu ya. Nah, ini yang berbeda menurut saya. Hal-hal yang seperti beginilah yang membuat kenapa ada orang yang sukses, ada orang yang tidak. Jadi kalau ditanya kapan harus training dulu, latihan dulu. Kalau nggak latihan dulu, kenapa banyak karyawan yang mulai bisnis lalu gagal? Ini sering ditanya. Saya bilang jawabannya satu, trainingnya kurang lama. Pada waktu jadi karyawan, kerjanya kurang bener. Gitu. Tapi kan dia karyawan. Saya bilang, udah jadi karyawan teladan belum? Apakah jadi karyawan teladan bisa sukses? Belum tentu. Jadi memang menjadi karyawan sukses itu adalah harus dari diri kita sendiri. Saya selalu bilang kan, kalau mau jadi kaya itu kan cari pasangan yang kaya atau cari orang tua yang kaya gitu ya.
pasang lotre kalau menang gitu ya. Selebihnya apa? Nggak bisa. Nggak gampang gitu ya. Gampang. Oke Bu, ayo lagi. Oke, mantap banget ya. Jadi untuk sukses perlu jam terbang juga ternyata ya Pak Anton ya. Sebenarnya faktor jam terbang itu adalah nomor 2. Tapi Oke. kerja keras itu nomor 1. Jadi kemauan kita, misalnya contoh, saya seharusnya bisa memulai usaha saya adalah mungkin 87. Kenapa saya tunda? 87 saya tidak keluar. Karena 86 saya merit. Tahun 86 saya merit. Saya nggak pede. Baru punya keluarga, lalu saya bikin usaha sendiri. Saya nggak pede. Dan istri saya masih baru kan. Saya takut kita banyak kurang waktu gitu ya. Itu. Lalu kedua adalah begitu 88, 89, 90, anak saya berontet. Anak saya sampai 3. Baru setelah 3, 91 saya memberanikan diri untuk jalan. Kenapa? Saya sudah lihat hubungan saya dengan istri saya bagus. Istri saya ngurus keluarga bagus, saya dilihat sebagai seorang ayah cukup bagus gitu kan. Nah, ini semua menjadikan saya berani lompat. Sebenarnya 4 tahun sebelumnya saya harus maunya begitu. Maunya udah jadi bos. Oke, mantap. Nah, dari pengalaman Pak Anton sendiri, ini kan kisah hidup Pak Anton kan luar biasa nih. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Nah, untuk mencapai kesuksesan, Pak. Nah, tentunya kesuksesan itu bertahap ya, Pak Anton, yang nggak bisa didapat sekaligus kan. Itu butuh waktu, butuh effort, butuh kesungguhan. Nah, sebenarnya menurut Pak Anton, kalau kita bilang nih, 3 faktor pentingnya itu apa sih, Pak? Dari pengalaman Pak Anton, dari karyawan menjadi owner dari TX Travel, itu 3 hal pentingnya apa menurut Pak Anton? Satu adalah kita harus fokus. Apa sih yang kita mau? Jadi set the goal, fokus ke situ ya. Jadi misalnya saya mau jadi owner, saya mau punya perusahaan sendiri. Mungkin saya tidak bisa membayangkan perusahaan itu seperti apa, tapi set goalnya sudah ada. Saya mau. Karena waktu saya kerja, saya mau jadi apa kecuali jadi owner yang belum. Yang lain sudah. Nah, ini owner belum kan itu. Kedua, keberanian untuk melangkah. Memulai step pertama. Jadi pikiran udah mateng, pikiran udah set goal. Kedua adalah melangkah. Action, melangkah ya? Ini action. Ya, action. Dan yang ketiga sebenarnya adalah kalau ada yang bilang timing, saya bisa bilang tiap orang itu sebenarnya semua sudah diberikan rezeki yang baik. Kapanpun ya, kapanpun. Saya sudah mengalami yang namanya tahun 80-an, ada resesi, tahun 97, krisis Asia, 98, riot, 2001, 2003, SARS, bom Bali 2001, 2005, bom Bali 2, 2008, 2018. Saya sudah melihat cycle. Di dalam semua, termasuk sekarang 2020 COVID-19, berapa banyak orang yang sukses. Nggak semua orang tiarap, nggak semua orang buruk, banyak yang sukses. Teman-teman saya yang jualan pertama kali masker itu gila-gilaan. 50.000. Saya bilang, gila lu beli 50.000 rupiah, saya beli 15.000. Dia bilang udah nggak ada. Belakangan saya baru tahu dia numpuknya berton-ton. Bayangin dia jual berapa? Dia jual 200.000, modal 50.000, jual 200.000. Berapa ton dia jual? Dan itu untungnya kan gila-gila gitu. Nah, maksud saya setiap saat ada momentum. Jadi nggak ada istilahnya kapan hari baik, setiap hari adalah hari baik. Nah, itu supaya kita melangkah. Betul. Yang penting kita berani atau enggak nih untuk mulainya ya Pak Anton ya. Oke, sudah ada pertanyaan yang berikutnya nih Pak Anton. Dari Denny lagi. Apakah untuk menjadi bos
ada faktor keberuntungan selain keinginan mau belajar dan kerja keras? Sebenarnya pada waktu kita kerja, lakukan sebanyak mungkin. Jadi tong sampah, kita nggak tahu tong sampah itu apa gunanya. Kita nggak tahu. Kita ketemu masalah ini. Jangan sebel. Ini adalah masalah yang kita tidak tahu apa. Bayangkan ya, begitu banyak persoalan yang bukan urusan saya bantuin karena saya jadi tong sampah. Begitu satu titik, bos bilang, siapa yang bisa kita punya masalah begini. Ada yang punya usulan nggak? Semua diem, lihat ke saya. Ton, saya tahu tiap kali ditanya melulu, saya diem. Kalau nggak dipanggil, saya nggak mau. Kenapa? Saya anak bawang. Bayangin, Bu, saya anak SMA. Saya anak SMA dari kampung Sukabumi. Mereka lulusan dari luar negeri. S1, S2. Saya S-teler aja enggak gitu. Mau gimana? Udah puter, nanya, Ton, bagaimana? Ya, menurut saya begini. Kenapa? Karena begini. Kenapa saya bisa tahu begini? Karena saya alami. Dia nggak ngalamin, saya ngalamin gitu kan. Nah, kalau udah begitu, bayangin. Kalau bos ngelihat setiap kali meeting, dalam 10 kali meeting, saya 5 kali memberikan ide, lalu ide itu diambil oleh bos. Kira-kira nanti kalau bos mau nanya itu, mau manggil meeting lagi atau manggil saya doang? Ya manggil Pak Anton doang lah, ngapain buang waktu sama yang lain. Itu. Nah, kalau udah seperti begitu, kita banyak latihan, jangan pernah mengeluh. Keluhan, kalau ditanya ya, mama saya worried karena merasa, kamu kerja kayak begitu, kapan mau pacaran? Kamu minder, kita dari kampung, kamu sekolah ke Jakarta, takut cewek Jakarta nggak berani look down kepada anak dari Sukabumi gitu ya. Saya bilang bukan, karena saya nggak ada waktu. Hari Minggu aja saya ambil job gitu kan. Hari Sabtu ambil job. Orang lain pacaran, saya nggak pacaran. Orang lain dugem, saya nggak dugem gitu ya. Orang lain kalau dulu itu musimnya ke diskotik, enggak, saya nonton aja. Saya pilih-pilih. Kenapa? Karena saya sukanya nonton film tertentu gitu kan. Dan ke diskotik, saya pusing ke diskotik sampai hari ini, pusing. Diajak ngebir apa segala macam, pusing saya. Nggak suka gitu. Tapi saya sukanya apa? Nah, kalau sampai jam 2, jam 3, meeting, discussion, bisnis segala macam, hayu, saya bilang. Nah, ini yang membuat latihan-latihan itu berguna pada waktu nanti. Jadi invest on yourself ya, invest ya. Yes. Okay. Great. Nah, lanjut ya Pak Anton ya. Ya. Bagaimana cara mengubah mindset dari karyawan menjadi bos? Karena masih terlalu takut atau terlalu banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan. Tadi kan saya bilang, kita mau jadi bos nggak? Mau. Latihannya biar banyak. Latihannya biar banyak. Pertanyaan adalah, di kantor bisa nggak? Sekarang jabatannya apa? Kalau bukan siapa-siapa, bisa nggak jadi asisten manajer? Kalau udah jadi manajer, bisa nggak jadi direktur? Udah jadi direktur, bisa nggak jadi apa lagi? Gitu kan? Kenapa? Beberapa kali setelah saya buka perusahaan sendiri dan bos-bos tahu bahwa saya kerjanya di rumah, tidak punya kantor gitu ya, mereka menawarkan kepada saya, ayo Ton kerja lagi. Kalau kemarin bagi hasil 10%, sekarang Anton mau berapa? Name the price gitu kan. Tapi kan bukan persoalan itu. Saya bilang ke mereka, mohon maaf, saya appreciate, saya nggak ada masalah. Saya sampai hari ini, semua bos-bos saya hubungan sangat dekat. Dengan sampai ke keluarga mereka. Jadi saya nggak punya masalah gitu ya. Dan kalau ditanya, kenapa saya nggak mau balik lagi? Karena saya kalau balik lagi jadi pegawai lagi. Saya mau jadi bos. That's the point. That's the point. Mantap.
Jadi kalau kita mau jadi bos, ya kita harus punya satu tekad bahwa kita mau jadi bos atas diri sendiri. Kita nggak mau kerja lagi sama orang, ketergantungan orang. Artinya income kita pun kita yang tentukan sendiri kan Pak Anton kalau kita jadi bos. Betul. Ada satu pembelajaran yang orang seringkali tanya. Karena begitu saya cukup muda ya. Jadi pada waktu saya keluar jadi bos itu saya 31, umur 31. Jadi termasuk muda dan teman-teman saya merasa how I can handle gitu ya. Saya bilang, satu adalah bahwa ini bukan persoalan muda atau tua. Bukan persoalan lama kerja atau bukan. Tapi ini persoalan adalah latihannya udah siap belum? Ya, latihannya udah siap belum? Itu satu. Kedua, pada waktu saya latihan, banyak hal-hal yang saya lalui dan saya tahu. Saya alami. Kalau sudah saya alami, apakah yang merugikan saya akan lakukan lagi? Tidak. Yang menguntungkan, saya akan lakukan. Makanya pada waktu saya mulai berhenti, lalu tahun 91 saya mendirikan perusahaan ini, saya punya dua pilihan. Satu adalah saya buka travel agent, lalu bersaing dengan teman-teman, atau saya buka perusahaan yang menjadi supplier. Istilahnya dulu itu adalah supplier kepada travel agent. Sekarang istilahnya adalah travel grocer, wholesaler. Saya pilih yang kedua, karena saya punya teman semua. Saya dibantu oleh teman. Kalau saya menjadi travel agent, lalu direct kompetitor dengan mereka, mungkin saya menang. Tapi kekuatan saya belum kuat. Saya nggak mau ambil resiko. Akhirnya saya buka adalah wholesale travel, dan itu tercatat di Muri gitu ya, karena belum ada sebelumnya, kategori itu belum ada lagi. Tapi ya very happy. Jadi saya menciptakan rekor buat diri saya sendiri, dan saya melihat itu 91, 2004. Jadi dari 91 sampai 2004 saya berpikir bagaimana saya akhirnya harus masuk compete head to head dengan teman-teman saya. Pada waktu saya buka, kalau orang buka travel satu bulan, itu udah gempar di Indonesia. Tapi kalau 50 satu bulan, orang bilang ini bukan orang, tapi makhluk angkasa luar. Kenapa? Karena saya melakukan secara franchise. Mereka nggak ngerti yang namanya franchise. Nah, hal yang seperti ini kembali lagi dari latihan itu. Tadi, kita open mind, kalau kita sudah baca buku jilid yang ke-1, kita mau baca lagi yang kedua apa yang ke-1, Bu? Yang kedua dong. Exactly. Jadi kalau kita udah latihan kuat di level 1, kita akan naik ke level 2. Nggak mungkin, udah latihannya terus di level 1 terus, kalau tetap level 1 lagi, ada dua kemungkinan. Satu, nggak mau naik, kedua, nggak bisa naik. Nah, itu pilihan. Itu cuma pilihan gitu kan. Tapi kalau kita bisa naik dan kita naik, tentunya dari level 2, level 3, level 4, terus naik. Kalau udah sampai ke level titik aman, kita udah tahu. Makanya kemarin 2 hari yang lalu saya diskusi dengan istri saya, pillow talk gitu ya. Dan istri saya bilang, kita itu tidak pernah mengalami travel itu tidak pernah mengalami seperti kayak begini. Saya bilang 98 saya menjadi milioner pertama. Milioner pertama saya adalah 98 pada waktu zaman yang lagi kacau balau gitu ya. Cuma karena istri saya menempatkan hasil penjualan itu dalam Singapura dollar. Nggak tahu aja Singapura dollar loncat. Itu. Lalu hal-hal yang lain kita tidak pernah, karena kita sudah belajar. Sekarang pun kita sudah belajar. Makanya seringkali orang mengatakan Anton overreacting. PSBB keluarnya adalah Maret. Saya sudah membuat PSBB sendiri
di kantor saya adalah Februari. Overreacting kan. Tapi begitu masuk ke April, orang bilang, Pak Anton, apa yang akan dilakukan bulan Mei? Karena dia mau tahu saya melakukan apa. Saya tidak melakukan apa-apa, diem, semua nunggu, diem. Penasaran. Karena mereka mau lihat apa yang saya pikirkan gitu kan. Apalagi mereka sekarang tahu saya live IG nih. 90% saya live IG-nya dengan non-travel. 10% dengan travel. Nah, ini. Dan saya mengatakan ya ini informasi yang luar biasa yang kita bisa tukeran kiri kanan kemana-mana. Hari ini saya bisa mengatakan bahwa PSBB sudah bukan PSBB lagi, nggak ada PSBB PSBB transisi begitu, udah terbuka semua. Traveling pun cuma sekarang orang pergi ke mall misalnya takut terpapar gitu ya, karena bukan apa-apa, karena tiap kali di mana-mana yang terpapar kan luar biasa. Ya, betul. Oke. Nah, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi nih, Pak Anton. Kita lanjut sebentar. Ayo. Ya, Pak. Iya, Bu. Pak Anton punya mentor atau otodidak, Pak? Kenapa, Bu? Tadi? Pak Anton punya mentor atau otodidak? Mentor saya, papa saya. Papa saya banyak memberikan hal-hal praktis sebenarnya ya. Jadi, tapi intinya menurut saya adalah sebagus apapun seorang mentor, yang menjadi final decision, keputusan terakhir adalah diri sendiri. Oke, jadi diri sendiri yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi ya, Pak? Iya, betul. Nah, untuk sukses, bos, penting perlu motivasi. Apa bedanya dengan trigger? Bagaimana mendapatkan keduanya? Sebenarnya begitu kita sudah set mindset kita mau jadi bos, lalu kita coba kiri kanan kan, latihan dulu, training waktu jadi karyawan, training kantor buka jam 8, coba datang jam 7, kantor tutup jam 6, pulang coba paling terakhir gitu kan. Kenapa? Akan ketemu hal-hal yang baru yang tidak pernah kita bayangkan. Kalau sudah dari situ, satu. Kedua, bantu kiri kanan. Kita kerjain secepat-cepatnya, sebagus-bagusnya, lalu kita bantu kiri kanan. Kalau kita mengerjakan itu sudah 100% sudah selesai, jangan menggunakan waktu untuk hal yang tidak berguna. Buat apa? Kan tujuannya mau jadi bos. Nah, bantu kiri kanan. Udah bantu kiri kanan, lihat kira-kira ada nggak pekerjaan yang kita tidak bisa lakukan? Belajar di situ. Saya misalnya belajar tentang bagaimana mengelola supir. Saya belajar mengelola supir, nggak ada gunanya. Buat saya ada gunanya nggak waktu itu? Saya bukan bagian kendaraan, tapi saya bantuin kepala yang bikin mengenai supir. Sampai saya tahu, om ini dicurangin nih om. Ini ketahuan nih begini. Wah, dia bayangin ya, saya anak kecil yang bisa ngelihat sesuatu yang terjadi dalam urusan yang dia udah bertahun-tahun nggak bisa lihat gitu kan. Nah, itu kenapa? Karena kita familiar. Belajar. Jangan belajar yang udah pinter. Kita belajar matematik udah pinter, belajar lagi. Ya kalau udah pinter, belajar yang lain. Belajar yang lain yang kita belum pernah, kita belum tahu seperti apa. Dari sana akan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang baru gitu. Oke, luar biasa banget. Nah, Pak Anton, kita udah sampai di penghujung waktu nih, Pak. Ada satu pertanyaan lagi, kita akan jawab. Lalu ini ada kaitannya sama program yang Pak Anton punya nih. Jadi pertanyaannya, bagaimana resepnya bisa punya banyak cabang dan reseller? Apa beda keduanya? Sebenarnya kalau cabang itu kan franchise, jadi dia bayar biayanya lebih mahal. Dan memakai aturan semua SOP-nya dari pusat, itu satu. Sebenarnya pada waktu kita mau franchise, yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan value. Nilai kita itu berapa sih?
orang boleh bayar mahal atau murah itu relatif, tetapi kita punya nilai itu yang akan orang pada akhirnya melihatnya seperti itu. Makanya sampai sekarang itu kan saya punya 200-an cabang itu, dalam keadaan seperti sekarang pun saya banyak melakukan value kepada mereka, dan mereka melihat, mereka sampai bilang, Pak Anton pastikan ya bertahan ya, karena kita bertahan nih. Kita bertahan itu karena nunggu Pak Anton aja, karena melihat Pak Anton gitu. Kalau enggak saya udah ganti aja bisnis yang lain. Pak Anton bilang travel pasti bangkit, kita nunggu, kita mau bersabar. Nah itu seperti kayak begitu kan menjadikan ini. Kalau reseller adalah memakai nama sendiri, bukan pakai nama TX Travel. Aturannya ya aturan sendiri-sendiri dong. Cuma bedanya produknya beli kepada saya dengan nama yang netral. Jadi tidak ada nama TX Travel-nya, walaupun tahu ini produknya TX Travel. Oke, Singkatnya begitu. Ya. Kalau nggak menjawab nanti DM aja, ya DM aja. Oke, good. Oke. Yes. Nah, Pak Anton kan ada satu program nih yang mungkin teman-teman yang lagi nonton ini bisa ikuti. Program ini kan bagus banget nih. Nah, bisa di-sharing kan nggak Pak? Terus bagaimana caranya mereka bisa ikut? Iya. Saya lagi bikin yang namanya reseller community dengan Pak James Gui, dengan Pak Tommy Wong dan Nico Julius. Nanti jam 6 Nico Julius itu bikin Zoom. Jadi kita sekarang itu bikinnya adalah sistemnya ngumpulin. Nanti Pak Tommy Wong jam 8 produk gitu ya. Produknya macam-macam. Kita cariin produk, ada orang yang punya produk, kita seleksi lalu kita kasih kepada orang-orang yang penghasilannya berkurang, mau jadi reseller tanpa modal, nggak ribet gitu ya. Itu aja. Lalu setelah dari IG, kita kumpulin, masukin kepada Telegram, dari Telegram ke Zoom, the Zoom baru. Ini akan terbagi lagi, karena dari situlah faktor seleksinya. Nanti lihat aja di Instagram saya. Ya. Oke. Di IG Pak Anton ya. Terus kalau mereka mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh DM langsung ke Pak Anton ya? Boleh. DM. Silahkan DM. Ya. Oke. Nah, jadi pastikan teman-teman follow IG-nya Pak Anton di Anton Teddy. Lalu jangan lupa ikut serta, ini bagus banget programnya ya, bisa menguntungkan, bisa nambah-nambah income dari rumah, apalagi di situasi seperti ini ya. Nah, jangan lupa juga follow IG-nya Karyawan Milioner untuk bisa mendapatkan tips-tips bermanfaat dari narasumber lainnya. Dan sesuai janji saya tadi, untuk teman-teman yang nonton IG Live ini sampai selesai, DM saya, lalu komen aja nonton sampai selesai. Nanti saya kasih info free-nya. Oke, Pak Anton, 1-2 baris kata Pak, kalimat buat penutup. Mindset and action. Wow, mindset and action. Oke, 2 kata itu ya, kata-kata sakti dari Pak Anton. Oke, terima kasih banyak Pak Anton. Sukses selalu Pak, sehat selalu. Makasih. Ya, makasih. Bye. Bye.